Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus di rumah ini. Shalom. Boleh lihat temannya bilang Tuhan Yesus baik. Silakan duduk. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada 4 jiwa yang begitu berharga. Yang barusan tadi kita saksikan sama-sama dibaptis memberikan dirinya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara tahu, suatu kita tepuk tangan begitu meriah. Anda bisa bayangkan gak firman Tuhan mengatakan satu orang diselamatkan. Surga bersama dengan malaikatnya bersorak-sorai. Dan saya yakin dari ibadah teen tadi ada 6 anak teen yang dibaptis. Di ibadah youth ini ada 4 orang yang dibaptis. Dan saya sangat yakin sampai sekarang detik ini pun surga masih bersorak-sorai dan ada party. Boleh kita berikan tepuk tangan. Congratulations terus dong, haleluya. Katakan haleluya. Dengan sukacita katakan haleluya. Dan buat teman-teman yang hadir pertama kali maupun sudah beberapa kali merasakan hadirat Tuhan di ibadah. Sewaktu menyembah Tuhan tadi susah sekali menjelaskan dengan kata-kata. Anda rasakan damai dan Anda tahu bahwa sungguh damai itu adalah dari Tuhan. Bukan dari manusia. Dan Anda tidak bisa temukan rasa itu dimanapun. Tuhan sedang bekerja dengan kasih-Nya dalam hidupmu. Dan keputusan yang terbaik yang Anda bisa lakukan adalah memateraikannya dengan official. Memberikan dirimu menjadi milik Kristus. Yang adalah jalan keselamatan dan hidup. Memberikan dirimu official memateraikannya dengan apa? Dengan baptisan. Yang mendeklarasikan bahwa aku adalah milik Kristus. Tadi saya lihat kesaksiannya. Beberapa anak yang tadi di video bilang dia ragu. Dia pikir apakah saya harus tunggu diri saya layak dulu ya baru saya dibaptis ya. Kayaknya saya ini belum suci gitu loh. Oh, nggak tunggu saudara, nggak tunggu. Saya tadi di teen berkhotbah tentang wanita Samaria. Tuhan Yesus sengaja lewat Samaria, sebuah kota yang dihindari oleh orang Yahudi. Karena menurut orang Yahudi, Samaria itu tempat yang buruk, reputasinya tidak baik. Dan mereka merasa nggak level. Jadi mereka tidak mau melewati kota itu, apalagi berbicara dengan orang Samaria. Itulah tradisi orang Yahudi. Mereka merasa mereka levelnya lebih tinggi. Dan orang Samaria ini sudah kawin campur gitu loh. Jadi mereka lebih menganggap rendah gitu orang Samaria. Tapi Yesus sengaja dari perjalanannya Yudea ke tempatnya. Jangan salah ya, saya lihat lagi ya. Nanti saya sebut tempat salah lagi. Kisah para Rasul Yohanes 4. Tadi tempatnya dari mana ya? Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dari Yudea ke Galilea, Tuhan mampir ke Samaria ke sebuah sumur dan dia berbicara kepada wanita Samaria itu. Sebelum wanita Samaria itu, kalau kita nanti baca ya, dia minta air kehidupan dari Yesus. Yesus sendiri yang bilang kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air dari sumur, yaitu sumur Yakub, di mana orang-orang menimba air, orang-orang akan haus. Terus dia bilang, dia minta air itu. Kemudian Tuhan jelaskan kepada dia. Jadi sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus bilang sama wanita ini, beri aku minum. Wow, beri aku minum itu berarti Tuhan Yesus kasih kerjaan gitu loh. Kalau Tuhan Yesus kasih kerjaan, Tuhan Yesus kasih kepercayaan. Kalau kita minta orang bantu atau kita kasih pekerjaan kepada seseorang, pasti dong kita percaya orang itu bisa melakukannya kan. Kita nggak akan sembarangan meminta bantuan atau kasih kerjaan kepada orang. Kita lihat, sebelum wanita ini meminta air hidup, sebelum wanita ini mengaku dosa, yang dia mengatakan, iya betul yang kau katakan, sungguh engkau seorang nabi. Karena Tuhan Yesus bilang, yang tinggal sama kamu ini sekarang bukan suamimu. Kamu sudah menikah 5 kali. Yang tinggal sama kamu bahkan bukan suamimu. Dia mengaku dosa dia. Jauh sebelum dia meminta air hidup, jauh sebelum dia mengaku dosa. Tuhan sudah percaya sama dia. Tuhan bilang berikan aku minum. Untuk diri kita dibaptis. Sekali lagi. Nggak tunggu kita ini sempurna. Karena Tuhan menemukan kita. Dan Tuhan datang ke dunia untuk mencari orang berdosa.
bukan orang sempurna. Jadi saudara, kalau Anda belum memutuskan memberikan dirimu dibaptis, biarlah dengan kasih karunia, bukan dengan kesempurnaanmu, bukan dengan kekuatanmu. Bahkan setelah dibaptis pun kita butuh Tuhan loh untuk kita tetap kuat dan tidak jatuh dalam dosa lagi. Baptis pun tidak memberikan garansi bahwa kamu tidak akan jatuh ke dalam dosa lagi. Karena kamu masih hidup dalam dagingmu. Ada pencobaan, pikiran, dan keputusan tetap di tanganmu untuk melakukan dosa atau tidak. Tapi di dalam baptisan ini adalah sebuah materai deklarasi official mengatakan aku adalah milik Kristus. Aku menyerahkan hidupku kepada jalan keselamatan dan kehidupan. Aku mendeklarasikan bahwa aku memisahkan diriku dari dunia dan segala yang sia-sia. Sebuah deklarasi yang dilakukan lewat baptisan. Bagi Army of God Youth, kalau kamu ada di tempat ini dan kamu mendengarkan kebenaran ini adalah sebuah panggilan untuk engkau memberikan dirimu dibaptis. Jangan ragu lagi karena ini adalah keputusan terbaik yang kau lakukan di hidupmu. Jadi nanti kalau pulang langsung bisa ke ruangan welcome lounge. Ada di mana? Depan pintu sana P2 ada satu ruangan kaca. Nah itulah welcome lounge. Anda masuk ke sana, ada kakak-kakak rohani, ada teman-teman yang bertugas. Mereka akan membantu menjelaskan lebih tentang baptisan kalau ada pertanyaan. Dan hari ini surga akan bersorak-sorai sewaktu satu jiwa diselamatkan. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan itulah judul khotbah hari ini, satu jiwa, berharga. Satu jiwa berharga. Demikianlah Tuhan temukan Anda dan saya. Kenapa kita bisa ada duduk di tempat ini? Karena keselamatan kita personal. Anda tahu gak keselamatan Anda personal? Kalau sebagian besar dari tempat ini merasa pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah untuk umat manusia. Untuk miliaran orang di muka bumi ini. You miss the best part. Anda ketinggalan bagian yang terbaik. Bahwa keselamatan dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib begitu personal, pribadi lepas pribadi. Karena itu adalah keputusanmu dan itu adalah jalanmu untuk masuk dalam kekekalan di surga bersama dengan Dia. Hari ini engkau akan alami dan Roh Kudus akan menyadarkan bahwa sungguh keselamatan yang kamu terima itu bukan hanya convert kamu ke agama Kristen, tapi sebuah hubungan yang begitu personal. Engkau alami secara pribadi, engkau dibebaskan, diampuni dan adalah keputusanmu secara pribadi melanjutkan perbuatan baik itu kepada orang lain. Adalah keputusanmu pribadi setelah engkau sadar. Engkau tidak bisa melakukannya kalau kamu tidak sadar. Engkau tidak bisa menangkap statement satu jiwa berharga kalau kamu belum mengalami bahwa keselamatanmu itu begitu personal. Kamu tidak bisa mengerti satu jiwa itu begitu berharga di mata Tuhan. Demi satu jiwa itu dibela-belain, dicari. Tinggalkan 99 domba dan cari satu yang tersesat dan terhilang itu sampai ketemu. Anda tidak bisa mengerti konsep itu kalau keselamatanmu sendiri pun Anda merasa hanya sebuah agama. Hanya sebuah convert. Sampai Anda mengalami perjumpaan. Sampai Anda tahu bahwa begitu berharganya keselamatanmu. Sehingga Yesus mati bagi dirimu untuk perubahan hidupmu. Mengampuni dosamu untuk kamu secara pribadi. Maka kamu akan menangkap konsep satu jiwa berharga. Orang yang menangkap itu akan menjadi orang yang restless. Kalau masih ada satu orang di sekelilingnya belum terima Tuhan. Orang yang menangkap konsep ini. Orang itu gak akan santai-santai mengetahui di kampusnya begitu banyak anak muda yang masih terhilang. Orang yang menangkap konsep ini gak akan santai-santai sampai seisi keluarganya diselamatkan. Orang yang menangkap konsep ini akan terus kejar sampai ke ujung bumi. Kalau ada satu jiwa yang terhilang yang engkau tahu di depan matamu belum diselamatkan. Kita pertama-tama buka lebih dahulu di Lukas pasal yang ke-15. Ini ayat pembuka saya, nanti kita akan pelajari perikop ini dengan ayat yang berbeda ya. Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan saja, Anda dengarkan baik-baik. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sukacita itu. Karena gembala yang mengiring dombanya kalau ada 100. Buat gembala itu bukan cuma sekedar domba. Bukan cuma sekedar ternak. Tapi digiringnya, dibawanya ke padang rumput yang hijau. Apalagi gembala baik, gembala agung kita. Yang sudah kenal kita sewaktu kita ada di rahim ibu kita. Yang menenun dengan rancangan masa depan. Sebelum kita keluar, dia sudah membentuk engkau. You are wonderfully made. Mengenal engkau. Tapi sewaktu engkau keluar di muka bumi, dunia yang penuh dosa, dibutuhkan keputusan untuk Anda kembali berdamai dengan Tuhan. Sewaktu kita keluar di muka bumi ini, kita ada di dunia yang penuh dosa. Dan kita semua adalah orang yang berdosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi artinya kita terhilang. Itu manusia itu berdosa. Terhilang. Tapi saudara tahu enggak? Ada relationship pencipta dengan benih bayi yang ada di perut, di rahim ibu. Karena Tuhan menciptakan setiap dari kita waktu kita hanya jadi bakal benih. Ada relationship. Bayi dalam perut. Mereka punya hubungan dengan penciptanya. Dari cuman bakal janin sampai punya organ yang lain bertumbuh. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Adalah sebuah relationship. Karena dari semula dimulai dari relationship. Dan sewaktu keluar, Tuhan tunggu kapan anak ini mengambil keputusan untuk bertobat. Kapan anak ini mengambil keputusan untuk dibaptis. Anak yang terhilang ini Tuhan tunggu satu persatu. Satu jiwa demi satu jiwa. Gembala ini yang menggiring dombanya kenal satu-satu. Coba ya, satu hilang itu dicari sampai ketemu. Karena kenapa? Karena relationship. Karena enggak dianggap hanya ternak. Kita ini tidak dianggap produk massal, saudara. Kita ini enggak dianggap mau kita lahir di season baby booming. Dunia penuh dengan anak laki kek, anak cewek kek. Anda di rumah anak ke-12 kek. Anda dari 12 itu 11-nya cewek, 1 cowok. Dan Anda ini merasa, I'm just one of the girls. Saya salah satu dari anak cewek yang begitu banyak di rumah, ada 11. Bisa bikin tim sepak bola. Kesebelasan gitu ya. No. Satu persatu dibentuk Tuhan, sidik jarimu aja lo beda. Itu bukti bahwa Tuhan itu create each one of you itu customize. Tuhan kenal. Jadi kalau satu hilang big deal. Karena kita bukan produk massal. Saudara, satu hilang big deal. Berapa banyak yang hilang di kampusmu? Berapa banyak yang hilang di daerah perumahanmu? Berapa banyak yang hilang sewaktu kamu naik bus dari timur ke barat? Berapa banyak yang hilang sewaktu kamu duduk di pesawat dan kamu lihat penumpang yang penuh itu? Pernahkah engkau wonder, orang-orang ini kemana ya? Orang-orang ini sudah ditemukan belum di rumah Tuhan? Tuhan cari loh, dan Tuhan tidak akan berhenti terus mencari satu jiwa yang terhilang itu. Nah kita lihat beberapa kali dari pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di muka bumi. Yesus hidup sampai umur 30-an tapi melayani aktif selama 3,5 tahun. Anda berpikir apakah Yesus cuma melayani 5.000 orang makan? 500, 100, 120? Enggak saudara.
Tuhan Yesus di dalam perjalanan melayani. Walaupun diikuti orang banyak. Dari ribuan ratusan, Tuhan Yesus mencari satu orang. Tuhan Yesus melewati menyeberang sebuah danau. Selesai pelayanannya yang capek, Danau Galilea diseberangi hanya untuk apa? Melepaskan satu orang yang kerasukan di Gerasa. Dan Tuhan Yesus jalan ke Samaria lewat sana, padahal orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Untuk cari siapa? Satu wanita Samaria yang butuh keselamatan. Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya di atas kayu salib. Ada penjahat yang di sebelahnya. Apa yang Yesus lakukan? Waktu yang begitu kesakitan, kaki yang terpaku, tangan yang terpaku dengan mahkota duri. Tuhan Yesus pun dengan belas kasihan, sewaktu penjahat itu bilang, ingat aku ya Tuhan. Tuhan bilang apa? Di momen-momen terakhir, satu jiwa tidak dilewatkan. Karena satu jiwa itu berharga, Tuhan bilang, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku. Dan saudara, itu disaksikan oleh orang banyak. Saya percaya satu jiwa yang diselamatkan itu tidak pernah hanya satu angka. Karena setelah satu orang yang dibebaskan dari kerasukan, terjadi revival di kota itu. Dan satu wanita yang menerima keselamatan oleh karena perjumpaannya dengan Yesus, wanita Samaria di sumur itu, saudara tahu. Kota itu mengalami kebangunan rohani karena wanita itu bersaksi. Dan saudara tahu penjahat yang di sebelah kanan itu, sewaktu Yesus dengan mengangkat tubuhnya dan berbicara dengan susah payah, disaksikan oleh begitu banyak tentara. Dan mereka pun mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Satu itu bukan angka. Karena dengan satu jiwa bertobat, Anda tidak pernah tahu rancangan Tuhan membawa satu kota diselamatkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan begitu juga saudara, ada satu orang yang Petrus jumpai ya di Kaisarea. Kita kan lihat sama-sama perikop ini di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Yaitu kisah tentang pertobatan Kornelius. Petrus dan Kornelius. Kita lihat ya di pasal yang ke-10. Ya, saya akan kasih kalian ayat mana sampai ayat mana supaya kalian baca ya. Karena pasal 10 ini totalnya ada 48 ayat gitu ya. Jadi saya enggak dari 1 sampai 48 tapi kalian nanti catat aja. Ada 3 bagian di pasal yang ke-10 ini ya. Ada 3 bagian di pasal yang ke-10 di mana Petrus berjumpa dengan seorang Romawi ya di Kaisarea, seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia gitu ya. Nah, ini terjadi keselamatan atas Cornelius dan juga keluarganya oleh karena Petrus taat. Petrus taat akan turunan Tuhan untuk satu orang ini. Begitu juga ya nanti. Kalian juga bisa lihat. Paulus juga taat akan tuntunan dan penglihatan yang dia dapat di pasal yang ke-16. Nanti kalian lihat ya. Yaitu orang Makedonia yang minta tolong. Dan Paulus belain untuk satu jiwa berharga. Dia travel ke Makedonia dan saudara tahu. Disitulah dibangun Makedonia itu ada di Filipi ya. Baru nanti di pasal berikutnya. Dibangun gereja di Filipi. Di situ ketemu Lydia. Di situ wanita tenung. Ya, dalam nama Tuhan Yesus roh tenung itu keluar. Baru kemudian Paulus dipenjara di Filipi. Paulus dan Silas. Anda tahu ya kisah itu ya. Itu dari 16. Lanjut perikopnya. Kalian baca. Oleh karena satu jiwa berharga. Paulus ke Makedonia. Dan kemudian di sanalah dibangun gereja di satu wilayah yang namanya Filipi. Kemudian keluarlah surat Paulus kepada Filipi. Di buku perjanjian baru ada namanya kitab Filipi. Dan tahu gak di kitab Filipi ini adalah surat Paulus yang paling sukacita. Jadi dari beberapa surat itu. Surat Filipi nama lainnya adalah joy letter.
Nah itu dia loh. Betapa besarnya dampak satu jiwa diselamatkan. Di sanalah dibangun gereja. Seorang wanita bernama Lydia menjadi partner pelayanan Paulus. Seorang wanita yang dipakai luar biasa. Dan dari gereja itu persekutuan orang percaya mendatangkan sukacita yang begitu besar kepada Paulus. Bukan hanya karena pertumbuhan mereka. Bukan hanya karena kerohanian mereka Paulus bersukacita. Tapi ternyata kita orang Filipi ini, gereja-gereja di Filipi adalah gereja yang murah hati. Yang secara finansial membantu pelayanan Paulus. Dampak dari mana? Dampak dari Paulus taat. Atas lambaian orang Makedonia, dia berangkat. Adalah hasil dan buah dari ketaatan Paulus akan satu jiwa berharga. Anak muda, kamu ada di mana sekarang? Tuhan masih berbicara loh sampai hari ini. Bukan hanya kepada Rasul Paulus, tapi Tuhan taruh di hatimu bahwa ada lambaian tangan orang yang minta tolong di kanan kirimu. Ada beban yang Tuhan taruh di hatimu untuk orang-orang yang cari Tuhan. Untuk orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang minta pertolongan. Maukah engkau keluar dari perahumu dalam ketaatan, menabur dan membawa keselamatan kepada orang itu. Dan lihat bagaimana Tuhan memakai hidupmu untuk membawa kebangunan rohani. Bukan hanya kepada satu orang. Tapi dari satu orang itu satu kota akan diselamatkan. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Respon Petrus kepada Cornelius ya. Anda lihat ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 nanti dibaca. Adalah ayat di mana firman Tuhan datang kepada Cornelius ya. Dan menyuruh Cornelius untuk cari Petrus gitu ya. Cornelius ini siapa? Ada deskripsinya. Lihat ya, Cornelius ini orang yang saleh. Di ayat yang kedua. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Wow, pertama dia saleh. Kedua dia takut akan Allah. Ketiga dia memberi sedekah. Keempat dia senantiasa berdoa. He is a very religious man. Ya, tapi dia belum terima Yesus. Saudara kalau lihat ya, di awal dijelaskan tentang Cornelius ini, Anda pikir, oh dia udah orang Kristen. Belum. Anda pikir dia sudah diselamatkan. Belum. Dia takut akan Allah, dia adalah orang baik-baik. Dia memberi sedekah, saleh, tulus. Dia berdoa, tapi dalam deskripsi ini, digambarkan bahwa Cornelius itu adalah orang yang seeking God. Dia adalah orang baik yang bertanya-tanya. Dia tahu above all power there is supreme power called God. But I don't know who that God is. Kalian punya teman seperti itu enggak? Kalian punya kenalan yang orangnya baik. Orangnya baik banget. Lebih baik daripada orang yang punya agama. Gitu ya. Dia orang yang bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi dia gak tahu Tuhannya siapa. Itulah tugasmu untuk memberitahukan. Itulah panggilan untuk kita untuk menuntun orang ini. Dan kita pun tidak boleh ragu bahwa satu-satu jalan keselamatan adalah melalui Yesus. Kalau sampai Anda tidak yakin dengan produk keselamatan Anda, bagaimana Anda bisa membawa orang menerima keselamatan itu? Kalau Anda sendiri bungkam mulut dan Anda merasa ya sudahlah, dia bilang Tuhan, berarti dia tahu ada Tuhan. Oh dia bukan ateis gitu. Saudara, produk keselamatan itu adalah iman kepada Tuhan Yesus. Nggak bisa didiskon. Nggak bisa dikompromi. Karena satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, Yesus sendiri yang katakan,
Dan tidak ada satu orang lain siapapun yang bisa mengatakan statement ini. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa tidak datang kepadaku, dia tidak bisa datang kepada Bapa. Artinya satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan mengakui oleh lidah bibirmu bahwa Yesus adalah juru selamat. Aku percaya kepada Yesus mati di atas kayu salib, mengampuni dosaku, bangkit pada hari ketiga, dan dia adalah Allah yang hidup, dan dialah juru selamatku. Itulah satu-satunya jalan keselamatan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Kalau ada orang yang baik yang engkau tahu, biarlah malam hari ini rohmu digerakkan Tuhan dengan belas kasihan, bahwa orang ini perlu dibimbing, orang ini perlu dikasih tahu. Anda yang harus mengambil keputusan oleh pertolongan Roh Kudus, Anda diberikan keberanian untuk ngomong. Ada satu saat orang yang lagi sukacita ya, telepon saya, dia bilang, wah dia dapat promosi di kerjaan. Dan orang ini orang yang beramal, orang ini orang yang sangat punya belas kasihan sama orang. Dan dia bilang begini, saya tahu ini semua datangnya dari atas. Dia bilang begitu ya. Dan saya bersyukur saya diberkati. Wah dari kata-kata seperti ini Anda berpikir, wah ini orang pasti rohani ya. Very religious gitu loh. Diberkati, terus dia bilang puji Tuhan. Terus dia bilang ini semua datangnya dari atas. Setelah dia begitu gembira cerita bagaimana dia dapat promosi di kerjaannya. Tiba-tiba hati saya resah. Tiba-tiba saya merasa saya harus hentikan apa yang dia sedang sampaikan. Dan saya tanya kepada dia. Dari tadi kamu bilang berkatmu datangnya dari atas dan kamu puji Tuhan. Tuhanmu siapa? Dan dia terdiam. Dia terdiam begitu lama. Terus dia tanya kembali. Saya harusnya bilang siapa? Gitu ya. Saya harusnya bilang siapa? Dan sebelum percakapan ini, saya pernah ngobrol dan menginjil, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan orang ini juga sudah dibaptis gitu loh. Orang ini sudah dibaptis, tapi harus dibimbing. Harus kita kasih ajaran-ajaran. Kan begitu firman Tuhan bilang. Jadikanlah bangsa muridku, baptislah mereka dan ajar mereka. Anda ingat enggak Filipus yang Tuhan suruh dari kebangunan rohani di Samaria. Dia harus jalan di Gaza, jalan yang sunyi itu. Hanya ketemu satu sida Ethiopia loh. Sida-sida Ethiopia itu. Di satu jalan yang sunyi, ada di kereta, lagi baca kitab Yesaya. Filipus enak-enak lagi kebangunan rohani di Samaria. Dia harus meninggalkan kebangunan rohani hanya untuk cari satu jiwa di jalan yang sunyi. Filipus taat. Filipus sampai di sana. Roh mengatakan kepada dia, samperin orang itu dan tanya, orang itu ngerti gak apa yang dia baca? Filipus tanya, kamu ngerti gak apa yang kamu baca? Orang itu jawab, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing dan mengajarkannya kepadaku? That's how it is. Bagaimana teman Anda bisa mengerti? Dan bagaimana orang yang cerita sama saya bisa mengerti? Kalau tidak ada yang mengajarkannya, tidak ada yang menjelaskannya, tidak ada yang membimbingnya. Kemudian saya jawab kepada dia, kira-kira siapa satu-satunya jalan keselamatan dan hidup? Terus dia tanya, jadi haruskah saya bilang namanya Yesus? Orang ini tanya kepada saya. Di tengah-tengah dia lagi sukacita dapat berkat gitu ya. Haruskah saya jawab Yesus? Dia tanya kepada saya. Dan saya bilang iya. Karena dialah satu-satunya juru selamat. Kalau Anda bilang Tuhan, Tuhan. Tapi Anda tidak mengakui bahwa nama Tuhan itu adalah Yesus. Karena begitu besar kasih Allah memberikan putranya satu-satunya. Satu-satunya putra yang dikasihinya. Putranya yang tunggal untuk kita beroleh hidup yang kekal. Dan dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Kalau bukan Yesus, Tuhan yang mana saudara?
Tuhan yang mana saudara? Orang kalau lo bilang semua Tuhan sama saja. Orang bilang Tien. Orang bilang di atas sana. Orang bilang God gitu ya. Our God is Jesus. Menjelma menjadi manusia. Agar oleh darahnya, oleh tubuhnya kita diampuni. Kalau enggak ada cara yang lain. Karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan 10 perintah Tuhan itu plek, sempurna, nggak bisa. Semua manusia akan gagal di dalam hukum itu. Untuk itulah butuh pengorbanan Yesus. Dan saya ceritakan. Dan akhirnya orang itu bilang, thank you ya. Saya benar-benar gak ngerti dan gak tahu kalau gak dijelaskan. Dan saya bilang, mulai hari ini kamu tahu ya, berkatmu, penyertaanmu datangnya dari Tuhan Yesus. Sehingga kalau kamu mengucap syukur, katakanlah thank you Tuhan Yesus. Waktu kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya bersuka cita karena diberikan kesempatan untuk berbicara kepada orang ini. Cornelius adalah orang yang baik. Dia seeking God. Orang yang kalau dengan tulus hati mencari Tuhan, pasti mereka akan menemukannya. Cornelius bertanya-tanya tentang Tuhan. Maka Tuhan kasih penglihatan. Tuhan berbicara, lihat ya, Cornelius ini mencari Tuhan. Kalau kamu datang hari ini ke ibadah AOG, kamu mau cari jawaban, percayalah dengan imanmu pulang dari gereja, kamu akan terima jawaban itu. Setiap orang percaya akan mendengar suara Tuhan. Cornelius belum menerima Yesus, dia sudah dapat penglihatan. Saudara, kalau Tuhan bekerja itu tidak dikotak-kotakan. Kalau Tuhan mau ngomong, itu nggak nunggu kamu jadi pemimpin kelompok sel. Tuhan tidak tunggu kamu jadi pendeta. Tuhan berbicara kepada Cornelius, artinya Tuhan berbicara kepadamu juga. Hari ini Tuhan mau berbicara dan Tuhan mau nyatakan dirinya dalam hidupmu. Maukah kamu buka hatimu? Hati yang tulus, hati yang berserah. Tuhan akan datang masuk ke dalam hatimu, amin. Dan Cornelius ini adalah orang yang tulus. Dia belum terima Tuhan, tapi Allah memperhitungkannya, memberikan penglihatan. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah. Malaikat Allah menghampirinya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah. Dan sekarang ya, suruhlah orang ke Yope, cari Petrus. Dan akhirnya Cornelius minta untuk orang mencari Simon yang adalah Petrus, ya, yang tinggal di tepi laut, yang menjelaskan semuanya kepada orang yang dikirimnya, ya, untuk mencari Petrus. Itulah ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bagian yang kedua ya, nanti kalian baca adalah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-33. Ayat 1 sampai 8, Cornelius mencari Petrus. Kemudian ayat 9 sampai ayat yang ke-33, Petrus mengunjungi Cornelius. Nah, di bagian yang kedua ini Tuhan bekerja dan berbicara kepada Petrus. God was at work. Tuhan bekerja demi satu jiwa ini. Tuhan mengirimkan malaikat. You get it right? Demi satu jiwa ini Tuhan bekerja. God is working for that one soul. Kirim malaikatnya ngomong sama Cornelius. Tuhan kirim lagi firman-Nya ngomong sama Petrus. Demi siapa? Demi satu jiwa. Dan Tuhan masih melakukannya sampai sekarang untuk Anda satu persatu di tempat ini. Satu jiwa berharga. Dan Tuhan berbicara kepada Petrus. Dan Tuhan mempersiapkan Petrus. Apa yang Tuhan perlu persiapkan? Karena Cornelius ini adalah orang non-Yahudi, ya. Dan Petrus adalah orang Yahudi. Oleh karena budaya orang Yahudi ini mereka sangat eksklusif. Mereka tidak akan masuk ke rumah orang non-Yahudi. Terus mereka punya hukum-hukum makanan
yang berkaki 4 itu nggak boleh dikatakan haram. Mereka tidak boleh bergaul dengan orang Roma. Dan ini adalah, Cornelius ini adalah orang Roma. Orang Romawi. Sebelum Petrus diutus, Tuhan persiapkan dengan sebuah penglihatan, kain digelar. Kemudian turunlah binatang-binatang itu yang berkaki 4. Tuhan suruh Petrus makan. Petrus bilang, enggak. Aku gak pernah makan makanan haram. Terus Tuhan bilang apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Pada waktu itu eksklusifnya orang Yahudi dipatahkan. Karena kenapa? Karena Injil untuk semua orang. Satu jiwa berharga. Yang kedua, Injil adalah untuk semua orang. Injil itu gak eksklusif. Injil itu bukan untuk orang yang kita merasa siap. Siap tidak siap Injil diberitakan. Kalau dalam pikiran kita punya asumsi. Orang ini pasti menolak Injil. Orang ini keras. Orang ini selalu berdebat. Kayaknya belum waktunya. Aku jangan bersaksi ke dia dulu deh. Nanti kalau udah waktunya aja. Saudara, Injil untuk semua orang. Tidak eksklusif. Dan tidak dibatasi oleh orang-orang yang menurut kita kriterianya siap. Tidak ada halangan bagi Injil diberitakan. Karena Injil adalah untuk semua orang. Tuhan mempersiapkan Petrus. Tuhan mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah. Tidak ada yang bisa menyatakannya haram. Kemudian Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa kiranya penglihatan yang telah dilihatnya itu. Dan saudara tahu argumen ini bukan cuma sekali. 2 kali, 3 kali. Karena dia tetap begitu terikat dengan roh agamawinya. Hukum orang Yahudinya. Sering sekali kita bergereja terlalu lama. Kita tahu segala liturgi-liturgi yang ada dalam gereja. Kita sudah pelayanan. Sehingga kita menjadi begitu kebal. Kita, we become so religious. We no longer spiritually sensitive for other needs. Kita sibuk dengan aktivitas gereja. Kita tahu how to behave as a Christian. Kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Petrus tahu. Orang Yahudi, umat pilihan Allah gak boleh makan ini. Tapi Tuhan mempersiapkan dia. Dengan penglihatan itu akhirnya dia mengerti. Dia mengerti. Dan dia mendengar apa yang Tuhan ingin Petrus lakukan. Agar dia mengikuti suruhannya Cornelius nanti ikut dari kota Yope ke Kaisarea untuk jumpa dengan Cornelius. Setelah penglihatan semua yang binatang yang haram itu terus Tuhan katakan apa yang kunyatakan halal tidak ada yang haram gitu ya. Setelah selesai semua. Tepat pada waktunya orang suruhan Cornelius itu ada di depan pintu. Tibalah di depan pintu. Dan Petrus sudah tahu. Karena Tuhan berbicara, kamu ikut sama orang itu. Kamu akan jumpa sama yang namanya Cornelius. Tuhan bekerja untuk satu jiwa itu. Mempersiapkan Petrus, mempersiapkan Cornelius. It's a big deal my friend. Ikutlah Petrus. Dan dia juga pasti bingung-bingung. Dia masih bingung-bingung. Dalam kebingungannya dia sampai di rumahnya Cornelius. Dan sampai di Kaisarea. Cornelius dengan haus dan lapar mengumpulkan keluarganya gitu loh. Wow. Saudara tahu. Banyak orang yang haus dan lapar di luar sana. Kita yang dianugerahkan dengan hadirat Tuhan. Praise and worship the army of God. Saudara, yang haus dan lapar bukan cuma di ruangan ini. Yang terhilang juga haus dan lapar. Orang yang belum kenal Tuhan juga penasaran. Kok kamu bisa punya sukacita? Kok kamu tenang-tenang aja? Skripsi kamu terpending. Planning kamu gak berjalan mulus. Kok bisa kamu punya damai sejahtera? Saudara tahu gak? Sekelilingmu tuh semua melihat.
Ada apa dengan kamu? Mereka dengan haus dan lapar. Ada segerombolan teman kampusmu yang bandelnya itu sampai tepuk jidat gitu ya. Menurut kamu ya, kayaknya nanti dia bertobat pas Tuhan Yesus datang kedua kali aja deh. Kayaknya gue gak sanggup gitu loh. Ntar deh kalau malaikat Tuhan turun di jalan HR Muhammad kayaknya dia bertobat gitu ya. Tuhan gak melakukan itu, Tuhan mau pakai kamu. Dan mungkin, sangat mungkin, Tuhan akan memakai kamu datang membawa kabar baik ini. Karena dari luar kamu kelihatan mungkin, dari luar kamu lihat surface-nya orang ini kayak gak memungkinkan. Tapi sesungguhnya, you never know. Cuman Tuhan yang tahu hati manusia. Teman kampusmu yang menyakitimu. Keluargamu yang kelihatan keras dan cuek. Mereka itu haus dan lapar. Mereka butuh Tuhan. Kemudian datanglah Petrus. Petrus masuk dan dia sangat jujur. Ya, dia masuk dan dia sangat jujur. Dan dia sendiri bilang, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumahnya. Dia waktu masuk pun dia tahu, man, what am I doing? Gitu ya. Dia waktu masuk pun dia tahu, setelah ini mungkin dia akan big trouble. Which is faktanya iya, setelah pasal 10 coba baca ya. Dia menerima banyak pertentangan dari orang Yahudi. Semua orang menentang dia, kenapa kamu masuk ke rumah orang non-Yahudi? Dia masuk. Cornelius itu tersungkur. Terus dia bilang, jangan, aku cuma manusia biasa. Dia bilang, aku hanya manusia saja. Petrus begitu humble dan begitu honest. Dia datang apa adanya. Cornelius sampai tersungkur, dia bilang, aku hanya manusia biasa saja. Kita menyadari ya, sewaktu Tuhan pakai kita, sungguh bukan karena kita bisa. Kita ini jauh dari sempurna dan kita itu manusia biasa. Tapi kalau kita mengerti hati Tuhan aja, satu jiwa berharga. Kita tahu konsep ini satu jiwa berharga. Kita tahu betapa Tuhan bekerja behind the scene. Mempersiapkan orang haus dan lapar. Hanya menunggu kita untuk say yes. Aduh lamanya masih Tuhan aku minta tanda deh kalau emang iya Tuhan mau aku doakan orang itu. Say yes today please. Say yes today to your campus. Say yes today to your family. Say yes today untuk orang-orang yang menyakitimu. Say yes today untuk musuhmu. Say yes please. Say yes. Dan dengan humble, dengan honest. Dia sampai di sana, dia menjumpai Cornelius. Dan berikut di babak yang ketiga. Babak yang kedua Petrus mengunjungi Cornelius kan. Di babak yang ketiga kalian lihat ya. Di ayat yang 34 sampai ayat yang 43 Injil diberitakan. Jadi tahap pertama Cornelius mencari Petrus. Tahap kedua Petrus menjumpai Cornelius. Yang ketiga this is the main course. Injil diberitakan karena Cornelius bilang aku mau mendengar apa yang engkau sampaikan. Maka Petrus bilang, kamu tahu gak apa yang terjadi di Galilea? Kemudian dia ceritalah, karena ini adalah kisah para rasul. Kisah para rasul ini adalah gereja mula-mula, adalah pekerjaan Roh Kudus setelah Yesus naik ke atas surga, Roh Kudus diberikan, terjadi kebangunan rohani di mana-mana dan salah satunya adalah ini, Cornelius ini. Saudara tahu gak, dia ada di Kaisarea, itu cuma sementara doang. Dia seperti pejabat yang ditugaskan dan ya nggak tercatat di Alkitab, tapi di sejarah mengatakan setelah Cornelius ini diberitakan Injil oleh Petrus, di ayat yang tadi saya bilang bagian ketiga, kalian catat 34 sampai 43 ya. Injil diberitakan, dia mendengarkan dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan yang selama ini dia cari-cari. Dia orang yang saleh, dia orang yang berdoa, dia orang yang takut akan Allah, dia orang yang memberikan sedekah. Orang baik ini barulah menerima keselamatan setelah Injil diberitakan. Dan Petrus bilang bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tidak ada barrier untuk Injil diberitakan. Tidak ada. Injil adalah untuk semua orang. Dan tidak ada barrier. Tidak ada barrier bahasa, tidak ada barrier suku, tidak ada barrier ekonomi, tidak ada barrier edukasi.
Tidak ada, karena Injil menembus semuanya itu. Bertobatlah kalau kita masih mengatakan, siapa saya untuk berbicara kepada pejabat. Petrus bisa mengatakan, siapa saya seorang nelayan untuk berbicara kepada seorang perwira Romawi. Pejabat yang punya pendidikan, ekonomi pun juga melebihi saya. Siapa saya berbicara kepada dia? Petrus bilang, Allah tidak membeda-bedakan. Karena Injil adalah untuk semua orang. Maka hati kita juga menyesallah kalau kita menunda-nunda ketaatan mengabarkan Injil kepada orang. Kalau kita menunda-nunda mengabarkan Injil kepada orang yang membutuhkan. Orang yang sudah menanti-nanti. Orang yang luarnya terlihat keras tapi dia ini mencari, haus dan lapar. Menyesallah hati kita. Karena seharusnya tidak ada halangan. Bahkan bahasa pun tidak bisa menghalangi. Suku pun tidak bisa menghalangi. Saudara, saya percaya. Sewaktu kita mendeklarasikan di Army of God Conference. Building churches in our youth. Dan sewaktu tadi lagu nyanyikan. Saya beriman dan saya melihat bahwa tidak ada halangan bagi Army of God Youth akan pergi ke bangsa-bangsa mengabarkan Injil dan melihat orang banyak diselamatkan. Setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak ada halangan. Setiap dari Anda akan Tuhan pakai menembusi tembok kota. Menembusi samudra sampai kepada Asia. Sampai kepada kontinen yang lain. Sampai kepada benua yang lain. Kalau roh Anda menangkap konsep ini. Satu jiwa berharga. Anda tidak akan puas hanya beraogeria. Anda tidak akan puas hanya jadi orang Kristen. Anda tidak akan puas kalau ada satu orang yang kau kenal belum menerima Injil. Belum mendengarkan kabar tentang Yesus. Anda tidak akan puas kalau Anda melihat di Asia bagian mana anak mudanya terhilang dan tidak ke gereja lagi. Mereka memilih untuk hanyut dalam entertainment dunia. Anda tidak akan terima sewaktu Anda menerima kabar. Betapa fragilnya anak muda yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hanya karena badai hidup. Firman Tuhan mengatakan pencobaan tidak akan melampaui kekuatanmu. Ada kekuatan bagi orang percaya. Beritakan kabar ini kepada anak muda di luar sana. Jangan rohmu tinggal tenang, diam di zona nyaman. Selama masih ada satu orang yang belum diselamatkan. Injil diberitakan. Tidak boleh ada batasan. Tidak boleh ada halangan. Dan Cornelius mendengarkan kabar baik ini. Saudara tahu. Dicatat di sejarah. Akhirnya selesai dia bertugas. Dia kembali ke Roma dan dia adalah pelopor kebangunan rohani di Roma, di tempat orang non-Yahudi dan dia adalah yang pertama. Haleluya. You never know. Satu orang yang kau beritakan dan ceritakan tentang Tuhan Yesus. Orang ini bisa menjadi Rasul Paulus di zaman ini. Orang ini bisa menjadi Cornelius di kampusmu. Orang ini nanti kalau kembali ke Jember, dia akan menunggang balikkan Jember untuk kemuliaan Tuhan. Orang ini nanti kembali ke Kalimantan, ke Kalimantan untuk kemuliaan Tuhan. Orang ini kembali nanti kalau misalnya dia dari negara lain. Kalau Anda ada di negara lain, kemuliaan nama Tuhan dibawa dimanapun kamu pergi. Gereja mula-mula terjadi antara orang Yahudi, tapi Petrus adalah rasul bagi orang non-Yahudi. Dan Cornelius ini adalah buah awal-awal. Dan Cornelius ini adalah orang non-Yahudi awal-awal. Yang menerima Yesus. Dan kemudian meneruskan bangunnya gereja-gereja di Roma. Adalah Cornelius. Dan halangan apa lagi untuk Roh Kudus bekerja? Sewaktu dia sudah menerima Injil, perikop yang terakhir ini adalah ayat yang 44 sampai ayat yang ke-48. Bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air?
Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Karena orang Yahudi merasa orang Yahudi tidak boleh membaptis orang non-Yahudi. Petrus bilang halangannya apa? Orang ini belum dibaptis air aja udah menerima baptisan Roh Kudus. Karunia Roh Kudus saja udah dicurahkan. Apa halangannya? Anda akan melihat percepatan terjadi. Tuaian akan terjadi. Sewaktu Anda meresponi beban satu jiwa berharga. Kita akan lihat bukan saja orang-orang dibaptis. Tapi karunia Roh Kudus akan dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Maukah Anda meresponi firman Tuhan? Dengan berdoa. Berdoa dan serukan doamu. Untuk wilayah di mana kamu berada. Kamu ada di barat atau di timur, utara, selatan. Atau di pusat. Atau kalau kamu yang masih di kampus. Maukah Anda berseru? Memiliki beban. Karena di mana kamu berada di wilayah itu. Baik di timur, di utara, selatan, barat. Di setiap wilayah masih ada orang yang belum mengenal Yesus. Masih ada domba yang terhilang dan tersesat. Maukah Anda malam hari ini mengadopsi beban, konsep, isi hati Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang haus dan lapar ini? Maukah Anda memberikan dirimu? Maukah Anda hari ini bukan dengan kekuatanmu? Kita semua tidak ada yang siap. Kita semua jauh dari sempurna. Tapi Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau menjadikan kita partner. Tuhan mau bersama-sama dengan kita untuk menemukan domba-domba yang terhilang itu. Saudara, dimulai dari mana? Dimulai dari doa syafaat. Kita menang dulu di alam roh. Kita berdoa dulu. Sampai terjadi terobosan di alam roh. Maka lihatlah. Tuhan bekerja di sisi lainnya, di dimensi lainnya, jalan akan dibuka dan dikatakan apa? Tuaian sudah siap. Tadi ya, waktu kita baca domba yang hilang itu ya. Apakah di perikop itu juga? Kayaknya bukan ya. Tapi ada, Tuhan bilang bahwa tuaian itu sudah siap. Tuaian itu sudah menguning. Ini bukan soal yang pekerja, ini perikop yang lain mengatakan tuaian harvest. Dan saya percaya bahwa segera sebelum akhir tahun ini. Saya bukan mengatakan kata iman, tapi ini dinyatakan sewaktu saya berdoa dan saya percaya Tuhan akan melakukannya. Saya menyampaikan apa yang saya dapat dalam doa saya beberapa minggu yang lalu. Sudah lumayan antara 1 bulan atau beberapa minggu. Tuhan taruh di hati saya begitu jelas dan saya sudah ngomong sama TL kan. Bahwa berkisar nanti bulan 9 dan bulan 10. Tuaian Army of God Youth akan memenuhi ruangan ini. Kalau Anda percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya mau ajak Anda sebagai partner di dalam tuaian ini. Saya mau ajak Anda sebelum Anda melihat kebangunan rohani terjadi di Army of God Youth. Saya mau ajak Anda menjadi partner untuk menaburnya di dalam doa. Maukah? Di akhir ibadah ini kita persembahkan doa kita di anniversary yang ke-12. Di anniversary yang ke-12 pesan Tuhan adalah 1 jiwa berharga. Tuhan pakai kami Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan pakai kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap dari kami bukan anak muda yang cuma datang beribadah. Tapi Tuhan Engkau panggil setiap kami seperti Petrus. Engkau sudah bekerja. Ada orang-orang di sekeliling kami. Baik itu di kampus kami. Orang terdekat kami. Keluarga kami, kerabat kami. Kalau ada 1 jiwa yang belum diselamatkan. Kalau ada 1 dombamu yang masih terhilang. Tuhan dengan haus dan lapar mereka menanti-nantikanmu. Ampuni kami kalau kami tidak meresponinya. Tapi malam hari ini kami mengambil sebuah keputusan Tuhan untuk meresponinya. Kami mengambil sebuah komitmen Tuhan. Bahwa 1 jiwa itu berharga. Tuhan bekerja sedemikian rupa. Sampai 1 orang di Gerasa diselamatkan. 1 wanita Samaria diselamatkan. Penjahat di sebelah Tuhan Yesus diselamatkan. Oh Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana aku berada,
di wilayahku, di kampusku. Bukan cuma satu, masih banyak orang yang belum diselamatkan. Pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Mari semuanya berdoa.